Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa qaliluhu hadi ila tariqil jannah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadhihi wa sunnatihi ila yaumil qiyamah ma ba'du. Fa'inna min afdali ma yastaghillu bihi al-abdu yataqarraba bihi ila rabbih wa qiraatul Qur'an Karim murattalan mujawwadan. Jadi salah satu kesibukan yang paling afdal bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an yang mulia dengan tartil. Ya, kalau guru kami mengatakan tartil yang optimal, ya, tartil setartil-tartilnya. Jadi tartil itu berderajat, ya, dan mujawwadan dan bertajwid dengan tajwid yang benar, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin mentartilkan dengan kualitas yang optimal, maka perlu belajar yang namanya ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid ini ilmu fardu kifayah. Ya, jadi fardu kifayah itu ilmu yang membuat cerdas. Ya, jadi kalau kita sudah masuk ke ranah fardu kifayah, ini pelakunya, ya, aktivisnya harus cerdas. Ya. Efeknya begitu, ya, otomatis nanti akan jadi cerdas, insya Allah. Dan umat Islam itu umat-umat yang cerdas, ya, yang mendominasi ilmu zaman dulu itu umat Islam. Hari ini aja kita baru belum ada 100 tahun lah, ya, kita ketinggalan itu kan. Salah satu hal yang ketinggalan itu apa? Ketinggalan Quran atau Quran ditinggalkan, ya. Inilah yang keluhkan, ya, bukan dikeluhkan, ya, dicurhatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, wahai Rabb, kaumku, umatku ini mengambil Quran sebagai sesuatu yang dihajar, yang dikucilkan, ya, dari belajar hukumnya, dari belajar cara bacanya, ya, apalagi mengamalkan, apalagi memperjuangkan, ya, apalagi menjadi obat, ya, menjadi hukum dalam kehidupan, jauh sekali. Ya, padahal kualitas umat Islam itu tergantung kualitas Quran. Ya, silakan berjuang dalam politik, silakan berjuang dalam ekonomi, ya, dalam kehidupan sosial, teknologi segala macam, ya. Tapi kalau Qurannya ditinggal, ya, umat itu akan jadi babu saja. Ya, maka sebab kemuliaan umat itu ada di Quran. Ini yang harus jadi catatan kuat, ya, kita semua, bahwa kalau ingin umat ini bangkit, bangkitkan Quran, bangkitkan pondasinya, ya, bangkitkan dasar bangunannya, ya, supaya ketika membangun setelah itu akan besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kita alhamdulillah, ya, sudah bisa membahas banyak hal insya Allah, ya, di kesempatan ini, dan PR-nya insya Allah bisa dibahas via offline, ya, tentang apa kemarin PR-nya? Tentang perbedaan antara qiraah, riwayat, dan thorik, ya. Singkat cerita begini. Kalau qiraah, ya, yang dimaksud dengan qiraah itu adalah perbedaan sandaran imam dari 10 imam tentang cara melafadzkan Quran berdasarkan talaki musafahah, ya, berdasarkan ngaji langsung dengan sanad yang tersambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu qiraah. Jadi sandaran imam yang 10 tentang
perbedaan melafadzkan Quran dari sanad yang sudah mereka talakikan kepada guru-guru sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi batasannya 10 ya. Ya, kalau di luar 10 udah bukan qiraah ya. Ada nanti namanya qiraah syadzah. Contoh qiraah syadzah ya. Misalnya Hasan Al-Basri ketika kita membaca Maliki. Kalau riwayat yang lain kan Maliki Yaumiddin gitu kan. Nah, kalau riwayat Hasan Al-Basri Malika boleh ya, Malika Yaumiddin boleh ya. Misalnya kita nasta'in ya. Nah kita nis ya, nista'in boleh ya. Tapi itu riwayat syadzah. Nah, riwayat syadzah bagaimana nanti ya, kesempatan yang lain insyaallah taala. Nah, kemudian 10 qiraat inilah yang hari ini dipegang oleh para ulama. Ya, yang mutawatir asli sesuai dengan kaidah qiraah shahihah dengan 3 syarat. Pertama adalah sanadnya mutawatir, ya, lebih dari 3 sampai 4 di atas riwayat para sahabat sampai tabi'in itu semuanya lebih dari 3, lebih dari 4 sahabat yang meriwayatkan, ya, sehingga tidak mungkin ada pendustaan. Kemudian berikutnya itu udah ratusan ribuan, ya, sehingga nanti kalau sudah berbeda, perbedaannya nanti yang paling lebar adalah torik. Jadi kalau riwayat, kalau qiraah perbedaannya itu ada sekitar 10 perbedaan hukum cara membaca lafaz-lafaz Quran. Nah, kemudian dari para ahli qiraah ini ya dilebarkan lagi bahasannya menjadi riwayah ya atau riwayat. Nah, apa itu riwayat? Riwayat adalah perbedaan ya sandaran dari para periwayat imam yang 10 tentang cara melafadzkan Quran. Jadi setelah imam yang 10 ini diambil 2 rawi. Sehingga bedanya kalau qiraah itu ada 10, riwayat itu ada 20. Ya, 20. Nah, sedangkan torik itu apa? Singkat cerita ya. Nah, torik itu yang dimaksud dengan torik, kaidah-kaidah bacaan Quran yang disusun oleh para murid-murid dari ahli riwayat tadi, ya, dan dipilih jalur tertentu dari sandaran kepada guru-guru sampai kepada ahli riwayat dan ahli qiraah. Ya, biasanya torik ini sandarannya sebuah kitab. Makanya kita mengenal dengan torik Syatibiyah. Ya, jadi singkat ceritanya ya. Jadi torik ini adalah pilihan dari para imam-imam dalam membuat paket bacaan yang bersambung kepada Rasulullah SAW, ya, dari ahli riwayah sampai ahli qiraah, ya, dalam satu paket kitab tertentu. Ya. Sehingga torik ini ya bisa lebih luas lagi. Jadi ceritanya gini, kenapa sih harus ada torik? Kenapa sih harus ada riwayah? Kenapa harus ada qiraah? Di zaman Rasulullah SAW kebutuhan itu nggak diperlukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya ketika menjelaskan kepada sahabat cukup dengan menyebutkan bacaan Quran sesuai dengan lahjah mereka itu sudah selesai ya. Artinya sudah bisa dilafatkan oleh kabilah-kabilah tertentu. Ya, tapi ketika kemudian kabilah ini bersinggungan dengan kabilah yang lain, bersinggungan lagi dengan umat yang lain bahkan non-Arab, maka para ulama memerlukan ya kaidah-kaidah supaya jalur periwayatannya itu persis dengan Rasulullah SAW berdasarkan aturan yang disepakati oleh para ulama dan itu semua hasil talaki. Ya, makanya kemudian muncullah yang namanya talfik. Talfik itu mencampur adukkan bacaan dan ini hukumnya haram. Ya, kenapa? Karena ada haram, ada makruh, ada aib ya.
Kenapa bisa sampai haram? Karena kalau dicampur yang sini dengan yang sini, ya kabilah ini dengan kabilah yang lain, itu nabrak-nabrak. Ya, bisa jadi secara makna, bisa jadi secara aturan bacaan, ya bisa jadi secara pilihan dari para ahlu riwayah, ya para jalur-jalur sanad tadi, ya beliau berkebijakan ini kalau baca ini kaidahnya begini satu paket selesai dan ini yang selamat, ya yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bukan sama sekali bukan hasil ijtihad. Ya sekali lagi, Thoriq itu bukan hasil dari ijtihad, tetapi hasil talaki kemudian dibukukan, dikitabkan. Baik, saya akan mencoba untuk share konten ya. Baik ya. Nah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ya kepada para sahabat tentang bacaan Quran, ya, maka Rasulullah SAW memilih beberapa sahabat itu menguasai semua bacaan. Misalnya siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya. Misalnya Ali bin Abi Thalib, itu riwayatnya banyak, berbeda-beda. Ya, tetapi ada beberapa sahabat yang diriwayatkan dari beliau itu satu bacaan saja mungkin, ya. Dan itu menjadi sunnah mutabaah. Ya, jadi Quran itu sunnah mutabaah. Kenapa sih muncul Thoriq? Kenapa muncul Thoriq Syatibiyah? Itu pun hasil dari mengikuti cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat. Ya, sehingga guru-guru para ahli qiraah pun juga sama gitu ya. Mengajarkan kepada murid yang ini begini, murid yang ini begini, beda. Kenapa? Nabi juga begitu. Ya, sehingga waktu itu kebutuhannya begitu, nah waktu sekarang kebutuhannya lebih mendesak lagi. Ya, sehingga umat diberikan jalur Thoriq, maka muncul yang namanya Thoriq Syatibiyah. Baik. Nah, sejarah yang terjadi ya ketika Imam Syatibi sampai mengumpulkan ini, awal mulanya melihat Rasulullah SAW mempraktekkan bacaan kepada sahabat berbeda, dan sahabat pun ya ada yang beberapa menguasai banyak riwayat, kemudian ada sahabat yang khusus ya menguasai satu hal, maka turun kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in pun demikian ya. Kemudian yang paling menjadi fenomenal ya bahwa Al-Imam Ibnu Mujahid ya beliau wafat sekitar 324 Hijriah. Jadi setelah sanad sekian-sekian banyak itu ya muncullah Al-Imam Ibnu Mujahid yang memilih qiraat yang diterima oleh masyarakat itu yang mana. Ya, beliau meneliti, beliau jalan-jalan ke seluruh dunia gitu ya. Nah, maka beliau menulis sebuah kitab namanya As-Sab'ah. Wafat sekitar tahun 324 Hijriah. Ya. Padahal Imam Asim ya bin Abi Nujud Al-Kufi, beliau di Kufah, itu wafat sekitar tahun 128 Hijriah. Berarti ada sekitar 200 tahun setelah itu. Ya, bayangkan menemukan murid-murid setelah 200 tahun. Itu kan perjuangan luar biasa. Ya. Nah, kemudian didapati bahwasanya Imam Asim ya, beliau meriwayatkan bacaan pun dengan bacaan yang bermacam-macam. Ya. Maka yang terkenal dari Al-Imam Asim itu punya dua murid, namanya Imam Abu Bakar Syu'bah ya, bin Iyas, wafat sekitar 193 Hijriah. Ya. Sedangkan Imam Abu Amr ya, Hafs bin Sulaiman Al-Asadi Al-Kufi, beliau wafat sekitar 180 Hijriah. Ya. Kalau Imam Syu'bah lahir 95, kalau Imam Hafs itu lahir 90, beda 5 tahun. Tua siapa? Imam Syu'bah apa Hafs? Sekali lagi saya ulang ya. Imam Hafs lahir 90 Hijriah. Imam Syu'bah 95 Hijriah. Lebih tua siapa? Ya, lebih tua Imam Hafs, bedanya 5 tahun. Ya. Jadi
Beda 5 tahun murid, tetapi satu level murid. Ya. Ya, 6 ya. Nah, setelah itu ya, beliau meriwayatkan dua hal bacaan ya, maka dikenal oleh kita bacaan Syu'bah dan bacaan Hafs ya, dari dua periwayat tersebut. Nah, muncul lagi imam yang luar biasa namanya Abu Amr Ad-Dani. Jadi sebelumnya tadi imam siapa? Bukan. Yang mengkoleksi atau menelusuri bacaan Imam Asim dari dua jalur riwayat kan, yaitu Imam Syu'bah dan Imam Abu Amr yang mengumpulkan sampai menulis kitab As-Sab'ah, siapa tadi namanya? Ibnu Mujahid. Ya. Generasi di bawahnya Imam Ibnu Mujahid ya punya murid muncul yang namanya Abu Amr Ad-Dani. Beliau lahir 371 Hijriah ya. Wafatnya 444 Hijriah. Ya. Beliau menulis kitab namanya At-Taisir. Nah, di masa-masa itu ya ada Imam Nawawi, ada banyak imam-imam ahli fikih ya, ahli hadis yang punya statement bacaan selain sab'ah itu bacaan yang syadz. Ya, sehingga kalau ada guru kita, misalnya dulu pernah itu Ustaz Hidayat misalnya menyampaikan bacaan yang boleh dibaca dalam Quran itu hanya 7 qiraah. Ya, kenapa? Karena zaman itu juga ada kitab yang menjelaskan seperti itu. Ya, jadi jangan heran nanti kalau ada orang bicara misalnya yang mutawatir berapa? 7 qiraah. Ya, sejak zaman siapa? Ibnu Mujahid, ya, kemudian Abu Amr Ad-Dani baru mulai mencari-cari lagi. Selain 7 ini ada apa enggak? Gitu ya. Tahun 444. Beliau mengarang kitab namanya At-Taisir. Ya. Kemudian At-Taisir ini masih berupa esai, tulisan-tulisan umum, ya. Maka kemudian Al-Imam Asy-Syatibi beliau wafat 590 Hijriah. Jadi ke bawah lagi punya murid, ya. Abu Amr Ad-Dani punya murid sampai ketemu murid namanya Imam Syatibi. Beliau kemudian menulis yang namanya Al-Qasidah Asy-Syatibiyah atau yang disebut dengan Hifzul Amani. Ya, dibentuk seperti puisi. Nah, ini sebabnya lah kenapa riwayat yang paling populer itu adalah riwayat Syatibi ya, karena bentuknya puisi. Ya. Syair. Ya. Jadi sejarahnya demikian. Muncul yang namanya Thariq Syatibiyah. Nah, akhirnya ya beliau kemudian sebentar, Imam Syatibi ini orang mana? Ya, orang Spanyol. Wih, Masya Allah ya. Nah, orang Spanyol ini orang Arab bukan? Bukan, ya, orang Andalusia. Ya. Dulu disebut dengan daerah Syatib, ya, Al-Andalusi, maka beliau namanya itu Imam Asy-Syatibi Al-Andalusi. Ya, PR kita untuk membebaskan kembali Andalusi menjadi negeri Quran ya. Baik. Nah, karena mendapati bahwasannya yang paling mudah buat orang non-Arab itu adalah riwayat dari Imam Hafs, ya, qiraah Imam Nafi, maka beliau menjadikan ya Hifzul Amani diterima oleh umat Islam mayoritas. Ya. Dan sampai hari ini ya menjadi penguasa sepertiga dunia Islam ya. Ya, sepertiga dunia Islam itu semuanya bacaannya riwayat Syatibiyah ya. Thariqnya Syatibiyah diriwayatkan oleh Imam Hafs, qiraahnya Imam Asim. Ya, sahabat-sahabatnya siapa saja? Aduh. Sahabat-sahabat yang kira-kira biar kita tahu ya, kita itu ngaji kayak gini itu sahabatnya siapa sih yang ngaji kayak gini? Ali bin Abi Thalib, terus Ibnu Mas'ud, terus khusus untuk bacaan kita ya, ini dari guru kami ya. Jadi guru kami itu mengajarkan kepada kami, dicatat ya, bacaan kita Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan,
Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. 4 sahabat. Jadi susunan tadi dari mana? Sahabat, lalu Imam Hafs ya? Sahabat, kemudian ada tabi'in, ya, beliau bernama Abdullah bin Hubaib As-Sulami. Beliau ini muridnya para sahabat di Kufah. Orang Kufah. Ya, bisa dilihat nanti di Maisuro, di mata rantai sanad riwayat khas milik dari Kiai Dr. Ahmad Fatani. Terus ke Imam Hafs ya? Setelah dari sahabat ke Imam Abdullah As-Sulami gitu aja ya. Al-Kufi. Kemudian Imam Asim, kemudian Imam Hafs. Asim. Sehingga hari ini ya kita dapati tidaklah Al-Quran itu dipakai untuk sholat kecuali mayoritasnya riwayat Imam Hafs. Imam Hafs tinggalnya di mana? Kufah. Nah, Abdullah bin Hubaib As-Sulami, gurunya Imam Asim. Nah, kita dapati ya bahwasannya torik yang paling terkenal dari Imam Hafs ini ya, torik murid-muridnya itu ada 2. Ada Al-Imam Amr bin Ibnu Sobbah. Yang kedua Al-Imam Ubaid Ibnu Sobbah. Nah, bacaan kita, riwayat kita itu ada diriwayatkan oleh Imam Ubaid Ibnu Sobbah. Ya, beliau wafat sekitar 235 Hijriah. Dan dari sini mulailah menyebar torik-torik. Ya. Sehingga rata-rata itu Al-Imam Ibnu Jazari ya meluaskan bahasan torik ini ya, dari 2 torik ini punya 28 untuk Amr Ibnu Sobbah dan punya 24 untuk Ubaid Ibnu Sobbah. Nangkep nggak? Ini sejarah torik Syatibiyah ya. Ya. Ya, jadi Imam Hafs ini punya murid Ubaid Ibnu Sobbah dengan Amr Ibnu Sobbah. Dengan Amr Ibnu Sobbah. Ubaid Ibnu Sobbah dan Amr Ibnu Sobbah. Anak dari bapak ini? Saudaraan. Sama-sama anaknya As-Sobbah. Nah, dan Torik Ibnu Sobbah inilah yang ada di dalam At-Taisir dan Asy-Syatibiyah. Coba pengarang Taisir tadi siapa? Abu Amr Ad-Dani, ya. Itu mengambil toriknya Ibnu Ubaid Ibnu Sobbah. Syatibiyah juga sama. Ya. Nah, muncul di bawahnya generasi murid setelahnya itu Al-Imam Ibnu Jazari. Ya. Jadi setelah Imam Syatibi punya murid Abu Hasan, punya murid Abu Abdullah, punya murid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Jazari. Ya, jadi generasi Imam Syatibi dengan Ibnu Jazari ada berapa guru? Ada 2 guru. Ya. Dan beliau sampai heran ya. Beliau itu berkelana ke berbagai macam negeri, selalu mendapati rumah-rumah dari kaum muslimin itu ada yang namanya Hirzul Amani. Ya. Hari ini kita baru Quran. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat rumah-rumah kaum muslimin itu selalu ada namanya Hirzul Amani. Nah, dari sinilah ya, akhirnya yang paling dipegang oleh umat adalah Torik Asy-Syatibiyah. Ya, siapa yang kemudian menegaskan kembali? Al-Imam Ibnu Jazari. Nah, setelah beliau mendapati Torik paling kuat ini, maka kemudian beliau mencari-cari yang lain, ada model-model bacaan yang lain.
maka beliau meluaskan bahasan dalam kitab Thayyibatun Nashr. Ya. Ustaz, jadi Jazari ini mendukung Syatibiyah ya Ustaz? Bahasanya itu beliau itu kan karena berguru begini-begini gitu kan. Terus padahal kan Al-Quran berbagai macam bacaan. Ya. Beliau kemudian menelusuri lagi, ternyata nggak cuma Thariq Syatibi. Ya. Beliau secara bacaan di masyarakat, beliau selalu mempopulerkan Syatibi. Tapi karena beliau ahli ilmu yang haus ya, dengan keilmuan, maka beliau mengumpulkan lagi ya bacaan-bacaan yang lain yang tersebar di seluruh dunia Islam ya, sampai terkumpullah yang namanya Thariq Syatibiyah itu dari Ibnu Sabbah tadi ya, ada 28 dengan 24 ya. Ditambahkan lagi sampai ada ya dari perawi yang lain ya, dari Thariq yang lain, total 57 seperti yang Bunda kemarin sampaikan. Ya. Jadi ini ahlu ilmi yang betul-betul berjasa menggali lagi bacaan-bacaan Quran. Secara penegasan membantu iya, tapi beliau juga meluaskan lagi begitu. Karena yang lain itu jadi kayak koleksi ilmu saja. Kalau Syatibiyah menjadi praktek di masyarakat. Ya, makanya Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, bagaimana hukumnya menggunakan Thariq yang lain atau qiraah yang lain menjadi imam di masyarakat? Ya, beliau berfatwa jangan. Ya, kenapa? Karena kalau tidak disari dengan ilmu, nanti Quran jadi main-main. Ya, hendaknya ketika jadi imam meriwayatkannya pakai siapa? Thariq Syatibiyah. Ya, Thariq Syatibiyah. Nah, yang kemudian kita ingin bahas hari ini, kenapa kok muncul Thariq yang lain dipopulerkan di Saudi yang namanya bacaan mad munfasil 2 harokat. Nah, ini jadi polemik ya, karena waktu itu ada 2 ahli Quran ya yang membaca itu dengan 2 harokat, yaitu Syekh Al-Minsawi ya. Nah, berikutnya kemudian saya sudah gitu. Nah, padahal kalau pakainya 2 harokat itu ada resiko, nanti kita akan bahas. Ya, resikonya apa saja. Ya, setidaknya minimal 11 tempat harus pakai bacaannya seperti ini. Ya. Karena zaman itu ada kaset-kaset ya, direkam, didengarkan, maka kemudian menyebar tanpa dibarengi dengan ilmu. Padahal ya Quran dari dulu di zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat mulia ya, termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengirimkan Quran selalu dengan gurunya. Jadi tidak ada Quran itu dikirim tanpa guru. Nah, kalau kita baca Qurannya pakai media. Nah, bagaimana hukum media? Kemarin sudah kita bahas ya. Boleh memaksimalkan media, tapi harus disandingkan dengan guru. Media doang itu sebuah pendustaan terhadap riwayat Quran. Karena syarat bacaan Quran yang benar itu, rukun bacaan Quran yang benar ada 3. Yang pertama adalah mutawatir, sambungannya harus ada dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita cuma kitab saja, kalau kita cuma rekaman saja, tanpa menghadap guru, menjatuhkan rukun yang pertama. Dan itu bisa jatuh kepada pendustaan kepada riwayat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Solusinya seperti apa? Solusinya talaki, harus ngadep guru. Ya, kepada siapa? Kepada guru yang mumpuni. Jadi Quran itu harus banyak guru kalau bisa. Ya, karena dulu sahabat begitu. Ya, tabiin juga gitu. Termasuk di sini Ibnu Jazari, guru-gurunya banyak. Ya, baik. Sebenarnya Ustaz, kalau misalkan kayak di sini belajar tafsir ada tuh yang hari Kamis. Nah, Saya tahu itu pengajar itu betul tadi atau tidak gitu loh. nah kalau Quran itu enggak boleh seutuhan ya. Jadi usahakan kita harus selalu husnudzon aja gitu. Pastilah gitu kan. Beda apanya? Kalau makhraj dan sifat itu enggak ada yang beda. Semua qiraah, semua riwayah itu orang Arab begitu gitu kan. Ya, bahkan bukan hanya Quran. Ya, kalau mau bahasanya fasih, makhraj dan sifat, bahkan ngomong Arab pun makhraj sifat enggak, ya. Yang berbeda itu nanti tajwid saja.
ya ketika dua huruf ketemu itu bisa beda. Ya, ya jadi kalaupun beda biasanya nggak mendasar. Tapi kalau bedanya mendasar ya mungkin kesalahan dalam belajar, waktu belajar sama gurunya dapatnya 25%. Ya, makanya dalam buku Maisura ini ya, di sini itu kalau cuman baca kitab maksimal itu dapat 70%-nya. Ilmu ya, nggak bisa persis. Kalau mau persis baca kitabnya ya, kemudian ketemu gurunya, mudah-mudahan bisa 100%, mudah-mudahan ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Memang aslinya talaki, tapi karena kebutuhan ilmu ya, maka harus ada teori. Ya, maka yang terbaik hari ini adalah teori plus talaki plus media digabungkan bersama sehingga bacaannya menjadi paling sempurna. Ya, jadi Quran itu tartil itu nggak apa-apa, tartilnya level ini, nambah lagi levelnya, nambah lagi ya, nambah lagi ilmuannya dan seterusnya. Ya, semua bagian dari proses insya Allah ta'ala. Baik. Sejarahnya sudah mulai nangkep ya. Nah, sampai di situ ketemulah yang namanya Thoriq Syatibiyah. Imam Ibnul Jazari melebarkan lagi menjadi Thayyibatun Nasr itu qiraah asroh, ya, bahkan berhasil mengumpulkan 980 Thoriq. Ya. Ya. Nah, ini contoh ya. Contoh sanadnya Imam Syatibi yang mengumpulkan qiraah sab'ah dengan Thoriq Yahya bin Adam misalnya. Ya. Sehingga Thoriq itu kadang namanya ini apa ini mah udah gosip teh. Sehingga nama Thoriq itu bisa berarti misalnya Thoriq Taisir, ya, karena ada di kitab Taisir. Thoriq Syatibiyah karena Imam Syatibi menulis dalam Kirzul Amani, ya. Bisa juga dengan menyebutnya misalnya riwayat Syu'bah an Asim Thoriq Taisir fi qiraatid Dani ala Abil Fathah ala Abdul Baqi ala Baghdadi ala Wasiti ala Surfain ala Yahya ibnu Adam ala Asim. Disebutkan jalurnya misalnya kan. Ya. Nah, sedangkan bacaan yang kita baca, nah ini disebut dengan Thoriq Syatibi dari Hafs, ya, kemudian Ubaid bin Sabbah, Abul Abbas, Abul Hasan, At-Tahir bin Golbun, Ad-Dani, Abu Dawud, Ali bin Hudail, Asy-Syatibi. Nah, ini kemudian Thoriq nggak muncul? Enggak ada. Oh, tulisannya nggak muncul. Sebentar. Tep, sudah muncul? Muncul ya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan Thoriq Syatibiyah itu dengan bahasa yang lain. Contohnya ya, riwayat Hafs an Asim min Thoriq Ubaid bin Sabbah. Itu disebut dengan Thoriq Syatibiyah bisa juga. Atau Thoriq At-Taisir. Ya, kenapa? Karena Ad-Dani menyebutkan dalam kitab Taisir. Baik. Ini jarak antara Asy-Syatibi dengan Ad-Dani ada 2 guru. Jarak antara Dani dengan Asim ada sekitar 8 tobaqot. Ini contoh Thoriq seperti itu. Ya.
Pertama kali pusing Bunda, tapi setelah kita kenal dengan gurunya ya, kita kemudian pengen tahu gurunya ini siapa sih, guru siapa sih, nanti lama-kelamaan, oh kenapa kita perlu mengenal guru-guru itu, mudah-mudahan nanti bisa ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Baik. Selanjutnya kita bahas sejarah udah selesai ya. Sejarah Thariq Syatibiyah. Kemudian bahasan kita selanjutnya adalah tentang, sebentar, saya pengen lihat contoh perbedaan mendasar Thariq Syatibiyah dengan Thaibah dalam mat munfasil. Baik. Ya, jadi yang menjadi problematika adalah Thariq ini terkait dengan mat munfasil. Ya. Kenapa? Karena mat munfasil ini bahasanya lebar, luas, dan mendalam. Jadi kita harus tahu dulu apa sih mat munfasil. Kita harus tahu ya apa yang disebut dengan mat munfasil. Ya, kalau kita menyebutnya mat jaiz munfasil. Baik. Mat munfasil adalah bacaan huruf mat yang terjadi apabila bertemunya huruf mat di akhir kalimat dengan hamzah di awal kalimat setelahnya. Kalau gampangannya ginilah, ya bertemunya huruf mat dengan hamzah di lain kata. Nah, itu juga bisa begitu. Dengan hamzah di lain kata. Kalau mau tafsirnya, bertemunya huruf mat di akhir kata pertama dengan hamzah di awal kata kedua. Ya, kalau matnya di akhir kata, kalau hamzahnya di awal kata kedua. Ketemunya huruf mat dengan hamzah di akhir kata itu ya. Oh, jangan dicampur udah, ini namanya talfik. Bertemunya mat dengan hamzah Bertemunya huruf mat dalam kata yang berbeda. boleh. Ya. Ini bertemunya huruf mat dengan hamzah di akhir kata dalam kata yang berbeda. Bertemunya huruf mat di akhir kata dengan hamzah di awal kata yang kedua. Ya, ini salah satu contoh talfik ya. Tadi definisi pertama begini, definisi kedua sama-sama benarnya. Ya, tapi berbeda model penjelasan. Baik. Di awal kata berikutnya. Baik, ya. Contohnya wama unzil ya. Nah, kenapa kita belajar ini? Sebab kita harus berpegang teguh kepada Thariq yang sudah kita pilih. Misalnya kita pilih Thariq Syatibiyah dan ini yang menyebar di seluruh masyarakat kita, ya. Maka setiap kita baca mad jaiz munfasil wajib mematuhi hukum. Apa hukum dari Thariq Syatibiyah? Mutasawiyani fil quwwah wal martabah. Ya. Jadi bacaan Thariq Syatibiyah untuk mad jaiz munfasil adalah menyamakan ya dalam kekuatan dan tingkatan panjangnya mad. Baik ya, tapi sebelum itu kita kembali ke bahasan kita tentang kenapa disebut dengan mad jaiz munfasil. Ya, kenapa disebut dengan munfasilan? Lawannya biasanya kan mutasil ya. Mutasil itu bersama munfasil itu terpisah. Linfisali harfil madi alal hamzati. Ya, karena terpisahnya antara huruf mad dengan hamzah. Huruf mad di kata sebelumnya ketemu dengan huruf hamzah di kata berikutnya, kan terpisah. Dua kata masalahnya, ya. Atau bisa dikatakan terpisahnya syarat dan sebab. Ya. Kenapa disebut munfasil? Karena terpisahnya syarat dan sebab.
Dan hukum dari mad munfasil ini adalah jawaz. Maksudnya apa? Boleh. Boleh apa? Boleh qasr, boleh lebih. Ya, sebagian ahli qiraat membolehkan qasr, sebagian lagi lebih. Ya, maksudnya apa? Boleh dengan beragam panjang, karena mad minimal 2 rakaat, ya. Maksimal berapa? Bisa ifrad. Ifrad itu lebih dari 6 harokat. Nah, kita akan pelajari tingkatan mad munfasil. Ya, dari ahli qiraat. Al-Imam Ibnu Jazari belum meneliti ya dari segala macam torek-torek itu, ribuan torek itu beliau teliti ya sampai ketemu kesimpulan ada 7 level dalam bacaan mad munfasil. Tapi beliau hanya memakai 5 saja. Ya, 2 nggak dipakai. Kenapa? Karena panjang. Ya, dipakainya 5. Nah, 5 itu apa saja? Al-qasr dengan 2 harokat, fuwaikul qasr dengan 3 harokat, tawasud 4 harokat, fuwaikut tawasud 5 harokat, isba 6 harokat. Ini yang dipilih oleh Imam siapa? Imam Ibnu Al-Jazari. Makanya beliau disebut dengan Al-Imamul Muhaqqiq. Kenapa? Karena beliau itu mendetailkan masalah Quran ini sampai ke serat-seratnya. Ada 5 yang dipilih oleh beliau. Pertama berapa harokat? 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Baik. Nah, adapun riwayat Syatibiyah ya, dari Hafs toriknya Syatibiyah hanya mengambil 2. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Hanya mengambil 2 saja. Yang pertama tawasud, yang kedua fuwaikut tawasud. Untuk riwayat Torik Syatibiyah. Ya, Torik Syatibiyah hanya menetapkan 2. Nah, ini supaya kita nggak jatuh kepada talfik, harus mematuhi rambu-rambu yang ini. Tawasud dan fuwaik tawasud. 4 dan 5 harokat. Ya. Nah, adapun torik toyibah, ya, torik yang lain, bisa torik fil, bisa torik azraq dan yang lain, 4 tingkatan. Ya. Untuk toyibah ini, selain torik syatibiyah, ya, di atasnya nanti pembahasannya bisa 2 harokat al-qasr, bisa fuwaikul qasr 3 harokat, bisa tawasud, bisa fuwaikut tawasud, 4 untuk riwayat selain syatibiyah atau disebut dengan torik toyibah. Sampai 5 ya Ustaz. Iya. Baik, saya ulangi. Untuk riwayat Imam Hafs, ya, Qiraah Imam Asim dengan Torik Syatibiyah, berapa mad munfasil? 4 dan 5. Namanya apa? Tawasud dan fuwaikut tawasud. Ya. Dan ini sama persis dengan mad muttasil. Ya, makanya beliau membuat kaidah hukum mutasawiyani fil quwwah wal martabah. Ya. Bacaan kita kalau sudah ketemunya mad muttasil dan mad munfasil, mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil itu sama persis, tidak boleh dibedakan. Dan inilah salah satu sebab kenapa bacaan Torik Syatibiyah itu paling mudah. Ya. Kenapa? Karena orang Indonesia misalnya kadang nggak bisa membedakan ini 1 kata atau 2 kata gitu kan.
Orang non-Arab kan nggak ngerti. Ini satu kata apa dua kata, udah pakai Thoriq Syatibiyah sama saja beres urusan. Ini salah satu rambu-rambu betapa ramah lingkungannya ya, betapa mudahnya namanya Thoriq Syatibiyah. Ya, kalau Thayyibah 3. Ya, salah satu jalur Thoriq yang lain ya, hanya tawasud, fake tawasud dan isba. Baik. Nah, boleh nggak mad munfasil dibaca 2 harokat? Aslinya enggak. Boleh, tapi ada Thoriq tersendiri khusus. Gitu ya. Jadi secara umum kalau pengen selamat ya, Thoriq Thayyibah itu juga milihnya berapa? 4, 5 dan 6. Ya. Tetapi ada sendiri khusus yang membolehkan 2 dengan syarat. Nah, kita akan pelajari ini. Ya. Karena ada kemungkinan seseorang itu bisa jatuh kepada yang namanya kan al-qasr itu bisa jatuh ke al-batr. Qasr itu 2 harokat, batr itu kurang dari 2 harokat. Kenapa sih ini menjadi populer? Karena kalau kita baca lebih cepat kan lebih cepat selesai gitu kan. Maka kemudian dipilih 2 harokat menjadi pilihan untuk mempercepat misalnya sholat tarawih. Ya, daripada ya ayyuhalladzina amanu, mending ya ayyuhalladzina amanu kan lebih cepat gitu kan. Nah, ini fenomena di masyarakat. Ya, padahal untuk bisa memilih 2 harokat ini harus dengan apa? Dengan paket bacaan yang lain. Nah, di sini dikatakan ya juzu qarmun fasil li amatin nas laisa bi'tibari annahu riwayatul imam akhas nasim, ya. Boleh membaca qasr munfasil untuk umat banyak manusia bukan dalam rangka ini riwayat Imam Hafs Nasim, tetapi ini adalah salah satu bacaan yang benar bagaimana membaca Quran yang mulia ini. Jadi nggak boleh menyandarkan 2 riwayat bacaan qasr ini kepada Hafs, ya. Jadi solusinya Ustaz ketika kita tilawah menggunakan hadir, Ya. Sebaiknya mad lazim dan munfasil dan munfasil itu tetap sesuai dengan syatibi gitu. Iya, harus. Jangan dipakai 2 gitu. Iya. Kenapa ini dilarang? Ini banyak banget melarang ya. Mencampur-campur adukan ini. Ini diantaranya nih, misalnya Imam Nuwairi belum mengatakan innama atnabtu al-kalam, ya, belum mengatakan liman la ma'rifah lahu bitariq wa riwayat fayaqra'u wa yaqra'u yukhallitu at-turuq wa tarki biha wa huwa haramun aw makruhun aibun, ya. Jadi jatuhnya kalau sampai mencampur-campurkan tarik itu bisa haram, makruh atau aib, ya. Al-Imam Al-Qastolani belum mengatakan yajibu alal qari al-ihtiraz, ya. Wajib untuk pembaca itu menghindari yang namanya ikhtiras minat tarkib, mencampur-campurkan fitorik, ya, fituruk wa yumaizu ba'daha min ba'd, ya, sehingga campur-campur nggak jelas ini bacaan torik siapa. Ya, kenapa? Karena wa illa waqa fi ma la yajuzu. Karena bisa jatuh kepada yang tidak diperbolehkan, ya. Waqat waqa fi hadza katsirun minal mutaakhirin, dan hal ini banyak terjadi di umat-umat akhir, gitu ya. Umat terdahulu itu nggak ada yang kayak gitu. Ya, semuanya rapi. Ya. Karena belum banyak ya di umatnya gitu. Karena dulu umatnya itu udah pinter-pinter ya. Ya, semuanya itu kalau ke gurunya itu rapi gitu. Karena patuh, karena talaki langsung gitu kan. Ngadep guru diingetinnya gampang gitu. Nah, sekarang ketika media menyebar, orang kan nggak ketemu guru. Ya kan? Banyak yang dengerin kaset langsung pakai. Kalau dibilang orang sekarang susah diatur.
Ustaz. Susah diatur. Nah, di sana dikatakan bahkan di sini misalnya ya, min haitsu innahu kadzbu fir riwayah, ya. Bahkan dikatakan kalau sampai mencampur-campur seperti itu, dia jatuh pada pendustaan riwayat. Tuh. Karena Quran itu adalah sunnah mutaba'ah. Ya. Ustaz tadi kata Ustaz yang kita harus belajar Al-Quran itu sesuai dengan yang mutawatir. Nah. Yang ketiga tadi kata Ustaz. Ya, rukun Quran yang benar, rukun Quran sahih. Yang kedua talaki, yang ketiganya apa Ustaz? Pertama mutawatir itu termasuk talaki itu, Bunda. Ya, supaya kita mutawatir, ya, kemudian bersambung kan, muttasil, bersambung dengan Rasulullah SAW, maka harus resikonya harus talaki. Ya. Yang kedua, harus sesuai dengan Rasul Utsmani. Syarat yang ketiga, harus sesuai dengan kaidah bahasa, dan itu sudah otomatis ya. Kalau sudah mutawatir, kemudian sesuai dengan Rasul Utsmani, pasti sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, yang lucu kemarin, mohon maaf, di masjid kita ini ada yang ahli tafsir, Ustaz siapa kemarin, Bunda? Mengatakan qiraah syadzah tidak bisa dijadikan dalil dalam hukum Quran. Ya, 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 qiraah yang pada subuh. Hari Ahad kemarin. Mungkin ya. Namanya saya belum kenalan. Saya ingin kenalan suatu saat ya. Bahwa qiraah syadzah itu boleh. Dia tidak boleh dijadikan sholat, ya. Tidak boleh kita niat di situ adalah ta'abbud ya. Kalau baca ini ibadahnya sama dengan baca Quran lah. Ya. Nggak boleh sholat dan menganggap itu Quran. Tetapi menjadikan sebagai salah satu sumber hukum ya dalam syariah itu riwayat syadzah boleh. Hari Minggu ya. Contohnya banyak, misalnya ya tafsir ayat hukum ya. Kayaknya riwayat syadzah nanti kita perlu bahas khusus ya. Nanti kita malah melebar kemana-mana ya. Nanti bahas kesan khusus riwayat syadzah insya Allah supaya kita wawasannya itu luas gitu ya. Ya. Ya, riwayat syadzah itu tidak boleh dijadikan sumber hukum dalam syariah. Boleh. Kalau belum nggak boleh. Ya. Boleh, tapi yang syadzah yang diterima ya. Kalau riwayat syadzah yang di luar ngarang gitu nggak ada rujukannya ya nggak boleh. Ya, Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Mas'ud ya, kemudian Ibnu Abbas itu punya beberapa tulisan-tulisan yang para ulama menghukumi ini mentafsirkan Quran gitu. Karena sesuai dengan kaidah bahasa Arab ya, dan sanadnya bersambung dengan Rasulullah SAW, tapi nggak lebih dari 3 sahabat atau 3 tabiin atau 3 tabiin. Jadi hanya ahad. Nanti panjang ya riwayat syadzah, nanti kesempatan yang lain. Kalau mencampur ratusan korik bisa masuk ke haram, Nah, ke makruh sama lain. Itu contohnya kalau masuk ke haram gimana? contohnya fatalaqa Adamu min rabbih kalimat ya. Itu boleh dibaca fatalaqa Adama, boleh dibaca fatalaqa Adamu. Nanti kalimat itu resikonya kalau fatalaqa Adamu kalimat harus mansub. Ya. Kalau dicampur fatalaqa Adamu kalimatun, nah itu enggak benar itu. Itu nabrak-nabrak. Ya. Termasuk nanti lebih tinggi lagi mencampurkan riwayah, mencampurkan apa qiraah, wah lebih berat lagi. Ya, nah kalau hal ini contoh mencampurkan torek tadi mencampur 2 harokat dengan apa? 4 harokat. Nah ini jatuhnya makruh misalnya, nggak sampai haram kan secara makna mungkin nggak berubah. Tapi secara jalur riwayatan nggak sesuai.
aib mungkin banyak di mat ini. Ya, jadi kalau ada orang baca matnya 2 harokat terus nggak tahu konsekuensi berikutnya, itu aib buat dia bahwasanya dia tidak dapat jalur yang benar dalam belajar. Kan jadi aib. Ya, makruh semuanya jadi aib, kan haram jadi aib. Ya. Baik, langsung ya kita lanjut. Kita masih mat munfasil. Nah, ini contoh ya. Contoh bagaimana bagi para ahli qiraat membaca mat munfasil. Ini misal di gambar ada ya. Nah, bagaimana kalau 2 mat ketemu antara mutasil dengan munfasil? Ya, misalnya bacaan ya bani Israil. Bani mat apa? Bani I ketemu. Mat jaiz munfasil. Israil. Mat apa? Israel satu kata. Mat wajib. Nah, bagaimana kalau ketemu ini? Ada 7 macam bacaan. Ya, boleh mana yang paling apa? Adaan ya, paling dipegang oleh para ahli qiraah atau para torik ya. Nah, ini ada 7 cara. Bisa dengan mengqasarkan munfasil dan mentawasatkan mutasil. Ya. Berarti membaca 2 dan 4. Ya, Bani 2, Israil 4, gitu kan? Atau bisa mengqasar munfasil ma'a isba'il mutasil. Bisa juga dengan 2 dan isba. Isba itu 6. Ya, bisa 2 dengan 6. Atau fuwai qasr 3 dan 6. Ya. Atau tawasud munfasil ma'a tawasud mutasil, atau 4 dan 4. Ya. Ini torik siapa? Syatibi, ya. Atau tawasud dengan isba 4 dan 6. Atau fuwaik tawasud munfasil bersama dengan fuwaik tawasud mutasil 5. Atau bisa dengan fuwaik tawasud munfasil ma isba mutasil. Bisa dengan 5 dan 6. Ada 7 cara. Ya. Pilih 1 cara boleh? Boleh, justru harus berpegang kepada 1 cara. Maksudnya nanti kalau Bunda misalkan berkesempatan talaki dengan guru, itu kalau mau ngambil sanad, misalnya kira sabah, kira asro ya, waibatu nasr dan seterusnya itu wajib dibaca 7-7-nya. Ya, dan kami ketika dulu mempraktekkan itu 1 ayat itu bisa 1 majelis, majelis talaki ya. Nah, kalau didului dengan mat mutasil baru munfasil, caranya beda lagi. Panjang nanti. Ya, ini bisa dirujuk kembali di sini ya. Ada setidaknya 7 cara. Ya. Baik. Langsung kita pendekkan karena waktu. Nah, bagaimana kalau kita mengqasarkan secara mutlak fil munfasil ma'at tawassut muttasil? Maksudnya Pak, kalau kita pegangannya misalnya mengqasar 2 munfasil, kemudian munfasilnya kita bikin berapa? Tawassut. Tawassut itu berapa? 4. Nah, ini ada 11 aturan main. Ya. Jadi kalau kita misalkan pengen, Ustadz saya pengen 2 saja, boleh. Tapi Anda harus punya rambu-rambu 11 yang harus dipatuhi. Ya. Contoh ya, ini contoh aja supaya kita seandainya pengen pakai 2 gitu kan. Ya, maka boleh. Pertama 1 adalah mengidghamkan nun sakinah wa tanwin fil lam war ra. Ya. Mengidghamkan nun sakinah dan juga tanwin di dalam lam dan ra idghaman kamilan. Ya. Misalnya apa? Mil ladunhu. Itu mil, itu kamil sama masih ya, masih sama. Nah, di wajah yang lain dari Thayyibah, idgham bil gunnah fi jamil huruf. Yarmulun. Kalau ketemu yarmulun, idgham
bil gunnah. Ya. Baik, ini masih agak sama ya. Baik, yang kedua. Wajib membaca shad kalimat ya basutu. Bastoh. Ini juga sama ya dalam Syatibi. Dan juga tidak amma min taibah fa fihima tafsil wa imtanu qira'atuhuma bis-shad faqat ma'at takbir ya. Kalau Hizbul Amani dengan sin, maka di riwayat Thaibah wajib dengan shad. Kalau ketemu bimusaitirin, ya ini sama dengan Hizbul Amani dengan Thaibah dengan Syatibiyah sama ya. Ada satu toruk Syatibiyahnya. Aturan berikutnya, misalnya ketika ketemu al-musaitirun itu wajib dengan sin. Al-musaitirun. Contoh lagi yang keempat, misalnya wajib ibdal saja dalam kalimat 3. Az-zakarain, al-an, Allah. Ya. Sedangkan dalam torik kita ada 2 cara, bisa ibdal, bisa tashil. Ini nyambung nggak kira-kira? Nangkep sih Ustaz, cuma kalau disuruh jelasin bingung. Ini saya dulu juga waktu Kiai cerita begitu tuh nggak mudeng, serius Bunda. Ini ngomong apa, ngomong Quran tapi kok nggak bisa nangkep kalimat itu gitu kan. Setelah kita kemudian belajar lagi ini ya, sabarin beliau. Oh maksudnya itu dulu begini ya, nggak apa ya. Jadi sekarang nyari berkahnya aja lah. Ya bahwa kalau ini nanti ada mudahnya kok. Ada satu, nanti saya kirim di grup ya. Paket kalau misalnya harus baca apa? Baca 2 harokat untuk mad munfasil. Ini karena masih penjabaran, masih panjang. Ya. Misal tadi, lanjut. Yang kelima misalnya mengidghobkan sa, ya idgham sa dalam zal. Yalhas zalik. Kita kan bacanya idhar. Ya, riwayat Hafs, Thariq Syatibiyah. Yalhas. Ya. Yalhad. Nah, kalau idgham yang sempurna ya itu bacanya yalhad dzalik. Hanya khusus di al-araf saja. Ya, selain itu boleh idhar. Ya, makanya kalau membaca 2 harokat di mad munfasil, ketemu yashad dzalik di al-araf itu harus diidghamkan, sedangkan yang lain diidharkan. Baik. Kemudian mengidghamkan ba dalam mim dalam kalimat irkam ma'ana. Wajibu fi'al idharu min tayyibah fi halah qasr munfasil al-muqayyad ya. Dan boleh atau diwajibkan untuk mengidharkan ketika menggunakan thariq thayyibah ketika mengqasr munfasil. Jadi kalau kita membacanya ba irkam ma'ana, maka ketika membaca 2 harokat wajib irkab ma'ana. Contoh kasus-kasusnya, ismam saja dalam kalimat la ta'manna. Ya, padahal kalau riwayat kita boleh apa? Boleh ismam, boleh raum. Ada yang mengatakan ikhtilas, yang mengatakan raum. Apa bedanya? Kalau ikhtilas 2/3 harokat. Ya, kalau raum? Kalau raum hanya di akhir, Ustaz. Ya, ada yang menyebut kalau raum di akhir. Ya. Saat wakaf saja dan pada saat berharokat kasrah atau dhammah. Baik, ya. Tinjauannya bukan masalah awal dan akhir ya. Para ulama juga berbeda di sini. Ada yang mengatakan raum, ada yang mengatakan ikhtilas. Ya. Tinjauannya itu sebenarnya ini antara harokat ya dengan isyarat. Ya. Kalau ikhtilas, harokatnya bernilai berapa?
sepertiga, 2/3-nya ya, ya. Sepertiga apa 2/3? Raum yang sepertiga, yang setahu saya. Raum yang sepertiga. Jadi minumnya la ta'manna. Kalau istilah kan la ta'manna. Nah, gini benar. Kalau di sini perdebatannya ya antara raum dan ikhtilas, gitu kan? Nah, kalau ikhtilas itu sepertiga, kalau raum Bunda menyebutnya 2/3. Ikhtilas 2/3, raum sepertiga. Kalau yang kami dapat dari guru kami ya, mungkin kita nanti akan rujuk lagi ya dengan kitab-kitab berdasarkan maroji ya, referensi insya Allah ya. Tapi yang pernah kami dapati sepertiganya itu ikhtilas. Ya, jadi bacanya la ta'manna. Jadi orang dekat saja yang bisa mendengarkan itu ada nunya. La ta'man. Kalau ismam itu kan cukup dengan la ta'manna isyarat saja ya. Kalau ini dengan ikhtilas atau raum ini perdebatan. Ya, perdebat panjang yang nggak bisa diketemukan mana yang rojinya karena kuat-kuat masing-masing sama-sama berpendapat ya. Nanti kita akan bahas kesempatan yang lain tentang perbedaan masalah ini. Kita kumpulkan beberapa referensi, kita nanti akan mana yang adaan yang paling utama. Baik. Nah, lanjut. Yang ke-8 misalnya dia harus saktah di beberapa tempat 4 yang ma'rufah. Sedangkan untuk riwayat Thaibah ya, di situ harus saktah wa fiha min Thaibah khamsatu madzahib ya. Ada 5 madhab. Pertama ada musak fil arba'ah. Jadi kalau kita memaksakan 2 harokat ketika mad munfasil, ada 5 madhab. Pertama nggak boleh saktah. Ya. Nggak boleh saktah. Jadi kalau kita baca 2 harokat nggak boleh saktah. Misalnya aywaja, kalau kita kan saktah kan, aywaja qayyima. Nah kalau baca itu iwaja qayyima masuk ke dalamnya. Mim marqadina hada. Kalau ini mim marqadina hada langsung. Ya, man raq. Ya, kalau riwayat yang 2 mutasil ini wajib marraq, bal rana, barrana dan seterusnya. Nah, nomor 9 ketika membaca ain di kaf ha ain shad. Untuk riwayat Syatibiyah berapa cara? Yang membaca kaf ha ain shad ya di surah Maryam maupun Asyura, ain sin qaf. Ainnya berapa harokat? Bisa 2, bisa 6 Ustaz. 2 dan 6. 6. 4. 6 dan 4 ya. 4 dan 6. Iya. Nah, kalau pakai munfasil ya dalam Thaibah ada yang membolehkan membacanya dengan 2 harokat. Nah, mainnya. Kemudian mentafhimkan firqin ketika wasol. Nanti saya beri Ustaz Ihsan Ufik, beliau punya bahasan khusus tentang 2 wajah bacaan. Ya, saya akan nanti sebutkan beberapa hal, ya, termasuk di sini bagaimana Imam Thariq Syatibiyah, Imam Syatibi, beliau pun meriwayatkan 2 cara baca di beberapa tempat ya di dalam Al-Qur'an. Ya, termasuk ya sekitar sini. Ya. Misalnya di sini ya, menghadful ya dari kalimat fama atan ya, boleh juga dibaca dengan fama atani. Kenapa? Ya-nya yang satu dihilangkan, yang satu ditetapkan. Ya. Iya, boleh 2 cara. Ya, Syatibi 2 cara. Tapi kalau
yang pakai thayyibah dengan dua munfasil wajib dengan tafkhim saja. Baik. Ini banyak ya, ada 12, 13, misalnya lanjutlah pelan-pelan kita pelajari. Mengidharkan nun sakinah ketika ketemu dengan waw dalam kalimat Yasin wal Qur'an. Maksudnya apa? Yasin wal Qur'an, ya. Jadi kalau mengidharkan itu bukan harokatnya dibaca ya Ustaz? Di akhir nunnya itu. Ya, dia harus sukun. Ya. Nah, adapun wajah yang kedua dalam thayyibah mengidghamkan nun. Ya. Di dua tempat yaitu Yasin dan Nun. Kalau pakai thayyibah ya dengan dua qasr munfasil Yasin wal Qur'an atau Nun wal Qalam. Nun wal Qalam ya semacam itu. Kalau kita apa? Izhar. Ya. Nah, bacaan do'fan du'fin ya. Kan boleh tuh antara fathah dan dhammah. Nah, ini Imam Syatibi, ya, Thariq Syatibiyah membolehkan dua cara. Yang tadi Yasin dan Nun? yang thayyibah jenazah itu harus wasal atau gimana? Nggak boleh wakof. Kalau masalah wasal wakof boleh dipilih Bunda, tapi cara membacanya dua cara. Boleh itu Om. Boleh dua-duanya ya. Ya. Baik, menghadzafkan alif setelah lam atsaniyah dalam kalimat salasila gitu ya. Kalau menghadzaf alif berarti apa? Salasil. Ya. Kalau bacaan kita boleh apa? Boleh hadzaf, boleh isbat. Ya, kalau isbat berarti apa? Salasila gitu ya. Nah, kalau thayyibah ketika mengqasrkan ya, dia harus mengisbatkan saja. Bacanya dua harokat. Salasila. Mengidhubkan qaf. Alam nakhluqkum. Surah Al-Mursalat. Kalau dalam Hizbul Amani, bacaan kita, ya, Thariq Syatibiyah, boleh dua-duanya. Ya, boleh baca alam nakhluk masih qaf, nakhluqkum, boleh alam nakhluqkum. Coba bayangkan ya, ulama dulu itu yang gini-gini itu dipermasalahkan. Ya, karena ketika datang kepada guru itu ngajinya yang benar gitu. Nah, yang terakhir bolehnya takbir ya ketika membaca surah Duha sampai akhir surah An-Nas. Ya. Kalau Hirzul Amani, kalau dalam Thariq Syatibiyah boleh ya. Kita misalnya Wadduha, setelah itu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian Allahu Akbar, Bismillah gitu. Pernah dengar? Suatu saat kalau ada yang selesai ya, boleh metode yang seperti ini diterapkan ya, karena ada yang menyatakan demikian ya. Tetapi untuk riwayat Syatibiyah itu tidak ada. Jawazut takbir, jadi memperbolehkan takbir kalau pakai dua harokat tadi ya. Kalau riwayat Syatibiyah tidak ada, makanya kita nggak pernah dengar. Tapi ada, dan itu boleh, tapi harus tadi ya keilmuannya harus bersambung dengan torik-torik yang lain. Nah, ini ada ringkasannya oleh Ali Muhammad Ad-Dhaba, beliau salah satu Hujjatul Qura ya. Qasr munfasil yamtani alaihi fi jami' ahwal. Mengqasr munfasil
ya menjadikan beberapa hal ini menjadi tidak boleh. Misalnya fawaid tawasul muttasil, wasaq wal hamzah dan seterusnya. Idhar jalhath, rum, ini kalimatnya panjang yang menyimpulkan semua aturan main tadi itu. Singkat ceritanya di sini langsung aja di akhir. Nah, ini paketnya ya. Man arada al-qira'ah bi qasdil munfasil ma tawassut muttasil li hafsin min tariq thayyibah fa alaihi mara'atun ma yali. Ya, jadi ada 11 tempat yang harus diperhatikan tentang bagaimana menyambungkan antara dua harokat di man munfasil dengan tawassut muttasil di riwayat Hafs, Tariq atau Thayyibah. Baik, ada pertanyaan silakan. Ini suatu saat kalau mau mengkaji mendalam-dalamnya nanti seperti itu ya. Yang satu dia dikulik-kulik gitu ya. Asik sih sebetulnya. Iya, kalau kita seneng sih asik ya. Cuman kadang ngapalinnya itu saya ngapal-apal. Butuh konsentrasi penuh. Nah, kita akan bahas ya tentang contoh-contoh tadi udah disinggung ya, beberapa riwayat Hafs, Tariq, Syatibiyah itu yang punya dua cara baca. Ya. Nah, ada beberapa tempat yang lain. Saya sambungkan dulu dengan materinya. Baik, ya. Ini contoh beberapa bacaan riwayat Hafs yang boleh dengan berapa harokat? Dengan dua cara. Ya, di surah Al-Insan ayat 4. Lil kafirina salasila. Boleh dengan alif. Wal aghlal. Boleh dengan lil kafirina salasil. Yang kedua surah An-Naml ayat 36. Fama atan. Boleh dengan fama atani. Kalau disambungkan fama atani Allahu khairum mimma atakum, gitu kan? Boleh dua cara. An-Naml ayat 36. Dan tadi Al-Insan Ayat 4. Ar-Rum tentang tadi, ya, dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaibah. Nah, ini boleh dengan mendomahkan dha'fin jadi du'fin. Ini dua cara ya. Ya, jadi kalau di dalam mushaf kita tertulisnya dengan apa? Fathah. Padahal Imam Hafs, Tariq, Syatibiyah membolehkan apa? Dhammah. Ya. Contoh yang lain, At-Tur ayat 37. Ini musaitirun itu Imam punya dua cara, musa dan musa. Lebih utama apa? Sod. Ini dua cara. Contoh di surah Yusuf, boleh ikhtilas, boleh ar-rum. Ya. Atau boleh ismam. Jadi para ulama khilaf antara ikhtilas dan rum. Perdebatannya panjang. Kemudian Al-Haqqah ayat 28-29. Maliyah halaka, ya. Izhar dengan saktah boleh. Jadi boleh mengizharkan dengan saktah. Maliyah halaka, nah itu boleh ya. Ya, kalau disambung boleh, mensaktahkan boleh. Ya, kalau maliyah setelah itu nafas haliyah itu udah umum kan?
Ya, boleh juga dengan sakta di situ. Kalau tidak sakta wakaf aja boleh. Wakaf juga boleh. Al-Qamar, fa kaifa kana adzabi wa nudhu. Nah, itu boleh tebal, boleh tipis. Kita seringnya baca apa? Tebal. Tebal. Padahal boleh Tipis. tipis. Wa nudhu. Kenapa? Dzal kan tipis. Ya, roknya tipis enggak apa-apa, gitu ya. Kita tahunya apa? Kalau sebelumnya dhammah pasti tebal. Padahal boleh tipis. Wa asalna di surah Saba 12. Wa asalna lahu ainal qitr. Kita bacanya tebal kan? Iya. Ya padahal boleh tipis. Qitr. Tapi kalau tipis kagok kayak Ustaz, karena kan toknya kan tebal. Ya qiyq. Enakan qitr gitu kan. Tapi supaya bahwa roknya ini kasroh ditipiskan enggak masalah. Ya. Dan itu lebih utama padahal. Ya, lebih utama apa? Tarqiq. Fa'asri. Ya. An-asri juga sama. Itu boleh tebal, boleh tipis. Tapi utamanya tipis. Wal laili idza yas. Tebal atau tipis? Tipis. Yes. Tebal. Ya. Ya, boleh tebal, boleh tipis. Kita seringnya tebal. Yes. Karena sebelumnya adalah fathah, kemudian sukun, kemudian diwakafkan, ya kan? Yasur. Ya, padahal boleh yes, boleh tipis. Saya baru tahu ini Ustaz yang biasa. Ya. Udah khulu misra insyaallah. Itu juga sama, ya. Kalau kita seringnya apa? Tebal, ya. Padahal boleh juga dengan tipis. Alam nakhlukum tadi, idgham kamil boleh ya. Alam nakhlukum padahal boleh alam nakhlukum juga boleh. Mursalat ayat 20. Lanjut Asy-Syu'ara, fakana kulli firqin tadi, ya. Boleh tebal, boleh tipis. Kemudian Allah, al-an, adzakarain, itu boleh dua. Boleh apa? Mengibdalkan alif, boleh juga apa? Tashil. Allah boleh. Ya kalau ibdal Allah masuk mat lazim. Ya, ini boleh dua cara. Boleh dua cara. Ya, boleh Allah ya khairum amma yusuf. Boleh juga Allah. Ada panjang atau Panjang mana? Hamzahnya enggak? A langsung A. Yang kedua itu hamzahnya dicampur dengan alif menjadi tashil. Menjadi huruf far'iyah. Ya, aslinya dua hamzah. Di surah Maryam tadi, kafa'ain, sod dengan tamim ain sin qaf. Ya boleh dengan dua cara ya. 4 harokat, boleh juga dengan 6 harokat. Yang lebih utama berapa? 6 harokat. Waja'at sakratil maut. Waja'at sakratil maut. Boleh dengan berapa? 4 harokat. Boleh juga dengan 5. Ya lebih utama 4. Nah ini yang menarik ini. Alif lam mim Allah. Ya. Kita seringnya bacanya alif lam mim Allahu la ilaha illahu, ya. Padahal ada bacaan yang lain. Alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Coba Bunda baca. Yang alif lam mim Allah. Ya. Alif lam mim Allah. Ya. Ya. Mat lazimnya ya, mat lazimnya ada naber. Lam. Ya. Apa? Nanti kita talaki mudah-mudahan pelan-pelan. Nah, kalau di tengah surat itu kita baca bismillah atau tidak?
Misalnya kita baca ayat ke-5 misalnya. Baru mulai. Baru mulai. Ya, untuk Thariq Syatibiyah wajib baca atau tidak? Ini harus tahu nih. Ta'awud. Ta'awud wajib. Sekarang bismillah. Boleh enggak, Ustaz? Ya, jawabannya boleh baca dan boleh tidak, opsional. Ya, kecuali surah At-Taubah wajib tidak baca bismillah. Juga yang semisalnya, kasus semisalnya, misalnya Allah sedang murka di suatu ayat tertentu, itu nggak boleh baca bismillah juga. Iya, makanya pentingnya guru itu di situ. Ya. Oh, tentang ayat-ayat ini ancaman gitu. Ya, ayat ancaman tuh bismillah nggak boleh baca. Dari ta'awud harus langsung ayat. Pokoknya maknanya tentang itu aja. Ya. Baik, karena sudah 10.22, ada pertanyaan silahkan. Kita bahasanya mengenal sanad. Ya, karena terakhir kita harus mencoba mengenal sanad. Saya coba tampilkan contoh sanad-sanad Quran. Maaf. Jadi dari ilmu sanad ini kita tahu bahwa guru-guru kita itu toriknya, jalurnya siapa jadi tahu ya. Kita torik Syatibiyah, dan yang paling utama dalam mengajarkan torik Syatibiyah di situ adalah dari jalur Ubaid ibnu Sobbah. Ya, itu muridnya Imam Hafs. Jadi nanti setelah dari sanad Hafs itu toriknya bermacam-macam tuh dari situ benar. Ya, Amr ibnu Sobbah punya beberapa torik, Ubaid bin Sobbah punya beberapa torik di bawahnya lagi. Ini kalau di buku Maisura ditanda-tanda ini. Ya. Ini nih. Nah, ini guru-guru ya, terutama yang diberikan warna-warna merah, kita jadi kenal. Oh, dari sini muncul torik gitu kan. Oh, dari sini riwayat, di sini qiraah. Terus bacaannya itu nyambungnya dengan sahabat-sahabat siapa. Nah, itu penting ya. Setidaknya kita tadi sudah mulai kenal ya dengan siapa Ibnu Jazari, Imam Syatibi, lahirnya kapan ya, dan seterusnya. Saya belum berhasil membuka sanad. Nah, ini contoh sanadnya Dr. Ayman Suwaid. Abdul Aziz Uyun, Sud Muhammad Salim, sampai dengan Ahmad bin Muhammad. Terus ini contohnya ini ya, kalau kelihatan ya, yang online sanadnya Dr. Ayman Suwaid. Nah, ini Muhammad ibnu Ahmad As-Sa'id sampai ketemu dengan Ali bin Muhammad bin Hudzail. Ada Abu Daud. Sudah muncul? Belum muncul. Oh, belum muncul ya? Ustaz, belum muncul. Maaf, sebentar. Kayaknya bermasalah di iPad-nya.
Baik, sudah muncul? Sudah, Ustadz. Baik, alhamdulillah ya. Ini contoh dari sanadnya Dr. Aiman Suwaid. Kita biar kenal sedikit-sedikit ya, siapa guru kita gitu ya. Ya, yang pertama dulu paling tinggi, Rabbul Izzah, Allah Jalla wa Ala Rabbuna. Ngajarkan kepada siapa? Jibril Islam. Jibril Islam ngajarin siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian dari situ ada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Hubayb As-Sulami. Nah, ini adalah gurunya Imam Asim. Ya, ini 3 tertinggi adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, Jibril Salam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya kita belajar sanad tadi? Rindu kita kan nanti ketemu di surga gitu kan? Ya. Lanjut ya. Nah, di sana ada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Hubayb As-Sulami. Ya. Inilah yang mempelajari langsung dari sahabat. Ya, kalau di riwayat guru kami ya Ki Asim Safo dan juga Dr. Fatoni, ini ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Nas bin Ka'ab ya. Kalau sanad ini konon katanya ya Dr. Amin Suhaid mengatakan sanad terkuat di dunia itu sanad beliau. Ya, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Hubayb As-Sulami, Asim. Nah, Imam Asim inilah yang kita sebut dengan qiraah Asim. Hafiz. Nah, ini di sini nih. Ya. Hafiz bin Sulaiman Al-Bazzaz. Ya, beliau Al-Kufi, tinggalnya di Kufah. Ya, lanjut ya. Nah, di situ ketemu dengan Ubaid ibnu Sabbah. Nah, ini yang tadi kita sebut. Ya, di sini. Nah, sampingnya Ubaid ada siapa? Amr ibnu Sabbah. Nah, jalur kita, ya, jalur Dr. Aiman Suhaid juga di sini ada Ubaid ibnu Sabbah. Ahmad Sal Ashanani, ini boleh juga. Ali bin Muhammad Al-Hashimi, Tahir ibnu Abdul Mun'im ibnu Ghalbun. Ya. Bisa juga dengan Abdul Hasan Tahir ibnu Ghalbun. Nah, terus lanjut. Barangkali ada yang kenal gitu. Harus kenal. Iya, itu kalau yang hari-harinya kurang 24 jam gitu. Ya, makanya kita kan lagi mendekati beliau gitu. Nah, ini Abu Amr Ad-Dani, ini nomor 9 nih. Ya. Abu Amr Ad-Dani, ya, punya murid Abu Dawud. Murid apa guru? Murid ya, muridnya Abu Amr Ad-Dani adalah Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Punya murid Ali bin Muhammad ibnu Hudzail. Lanjut. Sampai ke bawah. Ya, Al-Qasim. Ini orang Satibi juga. Siapa itu? Ya, inilah yang disebut dengan siapa? Imam Syatibi itu ini. Namanya siapa ternyata? Ya, Al-Qasim ibnu Firruh Asy-Syatibi. Ya, ternyata Imam Syatibi itu nomor berapa? 12. Sudah kenal ya? Simpan nomor HP-nya. Nanti mudah-mudahan ketemu ya. Mudah-mudahan ya. Punya murid Ali bin Saja Al-Abbasi. Ibnu Suja Al-Abbasi. Punya murid Muhammad bin Ahmad As-Sa'i. Lanjut. Lanjutnya ke atas kan, betul kan? Baik. Abdurrahman bin Ahmad Al-Baghdadi. Ya, ini ke Baghdad. Ya. Sampai kemudian ada lagi Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Nah, ini siapa ini? Ya, yang kemudian meluaskan lagi ternyata ini orangnya. Ketemu ya? Ya, catat alamatnya. Punya murid siapa yang Jazari? Ahmad bin Asad Al-Umyuti. Ya, Al-Umyuti boleh. Syihabuddin Ahmad bin Asad Al-Umyuti aslinya. Lanjut. Udah ketemu Imam Jazari. Kenapa?
Ya, Imam Jazari nih, yang pengen tahu Imam Jazari ini nih. Lanjut ya. Muhammad bin Ibrahim. Ya, Samadisi. Ali bin Muhammad bin Ghanim Al-Maqdisi. Al-Maqdisi itu berarti mana? Palestina sekarang. Abdurrahman bin Sahad Al-Yamani. Yaman ya. Jadi dari Kufah ke Yaman ke mana? Ke Palestina. Nah, terus. Lanjut, Muhammad bin Qasim Al-Bukhari. Ya, ini termasuk di sini kalau sanadnya Muhammad bin Qasim. 21 Ahmad bin Rajab Al-Bukhari, Abdurrahman bin Hasan Al-Ajhuri. Lanjut, Ibrahim bin Badawi bin Ahmad Al-Baghdadi, kembali ke Baghdad. Ahmad bin Romdan. Ya. Al-Marzuqi. Ahmad bin Muhammad Ar-Rifai Al-Khulwani. Terus, nah ini terakhir ini. Muhammad Salim Ar-Rifai Al-Khulwani. Abdul Aziz Uyun As-Sudi. Terakhir Aiman Rusdi Suwaid. Ya, yang masih hidup itu Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Udah cukup ya pengenalan sanad. Kalau sanad di ya, yang jalur beliau ya, jalur beliau ya. Baik, karena iPad saya baterainya habis, ya, nggak bisa menampilkan gambar saya, tapi suaranya kedengeran ya. Mana yang online ini? Lah, nggak jadi talaki lagi ya. Kita selalu lupa. Kedengeran Ustadz, kedengeran. Baik. Karena yang online mohon maaf, baterai saya tinggal 3%, saya langsung tutup aja ya. Saya langsung ketemu dengan yang offline. Nggak bisa saya. Oh iya, baik Ustadz, qadarullah ya. Ya, demikian kurang lebih mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.